1 botol sisa minuman es Vietnam Coffee berisi 200 ml kurang lebih, 1 botol minuman es Vietnam Coffee sebagai pembanding 350 ml. Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang adalah 2 gelas dan 1 botol, sedangkan barang bukti yang diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri adalah 1 gelas dan 2 botol. Hal ini menunjukkan bahwa barang bukti yang disita oleh Polsek Tanah Abang dengan barang bukti yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri berbeda. Saat tim penasihat hukum mempertanyakan hal tersebut kepada saudara penuntut umum, saudara penuntut umum tidak dapat menjelaskan mengenai perbedaan barang bukti antara yang disita Polsek Tanah Abang dengan yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri. Bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2016, dalam keterangan saksi, Devi menjelaskan mengenai 1 gelas minuman Vietnamese Ice Coffee sebagai pembanding atas pertanyaan dari penasihat hukum. Dalam persidangan ini keterangannya mengatakan, kami akan kutip, pada saat penasihat hukum bertanya, "Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi, saya tidak akan mengulangi pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh majelis dan jaksa kemarin ya. Saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Kemarin saudara menceritakan bahwa penyitaan itu dilakukan terhadap 2 gelas dan 1 botol. Ada foto-foto waktu itu juga ya?" Iya. Oleh saksi, Devi mengatakan iya. "Di foto ya?" "Betul," kata Devi. "Waktu disita, waktu di penyitaan itu di foto?" "Ya betul Pak." Penasihat hukum kembali bertanya, "Saya lihat juga di sini foto diserahkan. Kemudian saudara kemarin mengatakan bahwa gelas ada sisa gelas ya. Ada sisa minuman Mirna di gelas?" "Ya betul." Nah, kemudian yang saya kurang jelas atas pertanyaan penasihat hukum, saudara mengatakan beberapa hari kemudian itu polisi datang atau saudara yang datang. Itu dituangkan dalam botol. Bagaimana? Coba ceritakan setelah disita. Saksi Devi menjawab, "Iya, itu waktu kejadian itu. Yang diminum Mirna itu diambil juga, disita. Kemudian minta pembandingnya. Pembandingnya itu saya kasih di gelas juga." "Pembandingnya di gelas juga?" Atas pertanyaan penasihat hukum, Devi menjawab, "Di gelas juga. Kemudian dibuatkan berkasnya. Tapi waktu mau dibawa ke Puslapor, itu dia minta botol kosong lagi dari polseknya. Dia minta." Saksi mengatakan, "Betul, botol kosong." "Oke. Ya, habis itu dia tuang ke botol. Saya nggak tahu lagi karena dia bilang waktu itu dia mau bawa ke Puslapor." Keterangan daripada saksi Devi. Yang menuang, saksi mengatakan, "Biar nggak tumpah," katanya. "Yang menuang ke botol kosong itu siapa?" "Di polseknya." "Di hadapan saudara?" Saksi mengatakan, "Di hadapan saya." "Kapan itu?" "Kalau nggak salah ya setelah beberapa hari." "Seberapa hari? 5 hari?" "Oh nggak sampai segitu. 3 hari? 2 atau 3 hari kalau nggak salah Pak." 2 atau 3 hari? "Ya," kata saksi Devi. Kemudian ditanya lagi, "Nah, waktu berita acara, waktu dituang, ada berita acara nggak?" "Berita acara penuangan? Saya tidak ingat," kata saksi. "Oh, nggak ingat? Saudara nggak ingat ya?" "Masa nggak ingat?" Saksi mengatakan, "Tidak ingat saya."
Penasihat hukum kembali bertanya, nah, kalau tidak ingat, kita tanya kepada jaksa melalui majelis, apakah ada berita acara penuangan dari gelas ke botol tersebut yang tadi itu? Mohon majelis. Hakim menyampaikan, bagaimana Pak Jaksa? Apakah ada? Kemudian penasihat hukum mengatakan, berita acara penuangan barang bukti pembanding ke sebuah botol. Jaksa menjawab, sepertinya dalam berkas tidak ada majelis. Tidak ada. Di dalam persidangan ini, untuk menjawab pertanyaan penasihat hukum di atas, saksi Devi menyatakan bahwa barang bukti 1 gelas minuman Vietnamese Ice Coffee yang dijadikan pembanding tersebut telah dipindahkan dari gelas ke botol. Saksi Devi berada di Polsek Tanah Abang. Saksi Devi ditelepon oleh penyidik untuk menyuruhnya membawakan botol kosong. Atas permintaan penyidik, saksi Devi meminta salah satu karyawan restoran Oliver untuk membawakan botol kosong tersebut ke Polsek Tanah Abang. Saksi Devi menyatakan botol kosong tersebut dibawa ke Polsek Tanah Abang beberapa hari kemudian, sekitar 2 atau 3 hari. Setelah botol kosong itu ada, sisa minuman es Vietnam kopi tersebut dituang ke dalam botol oleh saksi Nugroho. Itulah sebabnya barang bukti yang diperiksa di lapor Mabes Polri menjadi 1 gelas dan 2 botol. Di dalam persidangan, tim penasihat hukum meminta untuk ditunjukkan berita acara pemindahan barang bukti terhadap 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke botol kepada saudara penuntut umum, karena di dalam berkas perkara tidak ada. Namun saudara penuntut umum menyatakan tidak ada. Akan tetapi dalam persidangan berikutnya, saudara penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk memeriksa berkas, dan tiba-tiba berita acara pemindahan barang bukti tersebut muncul di dalam berkas perkara milik majelis hakim. Sedangkan di dalam berkas perkara milik jaksa penuntut umum maupun dalam berkas perkara milik tim penasihat hukum tidak ada ditemukan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Seharusnya apabila berita acara pemindahan barang bukti 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke botol tersebut ada di dalam berkas perkara milik majelis hakim, maka seharusnya berita acara itu juga ada di dalam berkas perkara milik tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Jadi kejadian ini adalah sangat aneh. Bahwa kemudian tim penasihat hukum melihat isi berita acara pemindahan barang bukti 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke dalam botol yang ada di dalam berkas perkara milik majelis hakim. Ternyata berita acara pemindahan barang bukti tersebut tertanggal 8 Januari 2016. Padahal pada tanggal 7 Januari 2016 barang bukti tersebut sudah dikirim ke lapor Mabes Polri. Hal ini sesuai berita acara pemeriksaan saksi Fauzan SH pada poin 7 tanggal 11 Januari 2016 yang mengatakan, kemudian barang bukti yang disita dari TKP pada tanggal 6 Januari 2016 tersebut dibawa ke Polsek Tanah Abang dan diserahkan kepada Fauzan SH sekitar jam 22 WIB dari anggotanya yaitu Nugroho dan Setio Aji. Kemudian sisa es kopi Vietnam tersebut
oleh Fauzan dibungkus dan dilap. Selanjutnya saat itu juga menghubungi saudari Devi untuk diantarkan 1 gelas es kopi pembanding. Ada fotonya. Dilanjutkan dengan pembungkusan dan pelebelan kira-kira jam 1 WIB. Selanjutnya esok harinya Kamis jam 7 Januari, tanggal 7 Januari 2016, sekitar jam 8.30 WIB, barang bukti tersebut dikirim ke lapor Mabes Polri dan dibuatkan tanda terima, dan yang menerima Ibtu Helmiadi. Dengan demikian, hal ini sangat tidak masuk akal, karena barang bukti tersebut pada tanggal 7 Januari 2016 telah berada di lapor Mabes Polri. Bagaimana mungkin bisa terjadi tanggal 8 Januari 2016 barang bukti tersebut telah dikirim ke Puslapor Mabes Polri, sedangkan berita acara pemindahan barang bukti dari gelas ke dalam botol itu dibuat tanggal 8 Januari 2016. Perbedaan mengenai tanggal yang terjadi di dalam berita acara pemindahan barang bukti 1 gelas sampel asli minuman Vietnamese Ice Coffee ke botol ini menunjukkan bahwa barang buktinya tersebut sangat diragukan keasliannya, karena barang bukti tersebut diperoleh tidak melalui tahapan prosedur pengambilan barang bukti yang berlaku sebagaimana diatur dalam Perkap Kapolri. Selain itu, barang bukti tersebut telah ternodai karena telah dilakukan pemindahan tempat penyimpanannya. Barang bukti yang telah ternodai sulit untuk dibuktikan keasliannya dan tidak dapat dikatakan otentik. Barang bukti yang diragukan keasliannya dan telah ternodai tersebut haruslah ditolak dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Tentang jumlah ataupun volume sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna Salihin dalam BB1, BB2 totalnya 350 ml, diragukan keasliannya dan kebenarannya. Di dalam berita acara pemeriksaan Puslapor kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086 dan seterusnya menyatakan bahwa sisa minuman Vietnamese Ice Coffee terdiri dari 1 gelas dan 1 botol yang volume isi masing-masing antara lain. 1 gelas sisa minuman es Vietnam Coffee berisi kurang lebih 150 ml adalah menjadi BB1. 1 botol sisa minuman es Vietnam Coffee berisi kurang lebih 250 ml BB2. Apabila kita memeriksa jumlah isi sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang ada di dalam gelas dan botol, maka jika dijumlahkan total keseluruhannya, sisa minuman Vietnamese Ice Coffee tersebut tidak masuk akal. Jika 1 gelas sisa minuman Vietnamese Ice Coffee berisi 150 ml, ditambahkan volume isi yang ada di 1 botol sisa minuman Vietnamese Ice Coffee yang berisi 250 ml, maka total keseluruhan sisa minuman yang diminum oleh korban Mirna adalah 350 ml. Jumlah ini tidak benar, karena gelas yang digunakan restoran Oliver berkapasitas 370 ml. Apabila total BB1 dan BB2 yaitu 350 ml
lalu ditambahkan jumlah kopi yang diminum oleh Mirna 20 ml dan kopi yang diminum Hani serta kopi yang dicoba oleh beberapa karyawan restoran Oliver, maka kopi Vietnam es kopi yang disajikan dalam keadaan tumpah karena melewati kapasitas gelasnya, sehingga ini sangat tidak masuk akal. Bahwa di dalam persidangan ini ahli dari penasihat hukum yaitu Michael Robertson, seorang ahli toksikologi, mengatakan telah melakukan percobaan mengenai jumlah volume isi barang bukti tersebut sebagai berikut. Saya diberi satu gelas dan saya diberitahu bahwa gelas itu adalah gelas yang sama dengan gelas yang digunakan di kafe tersebut, dan saya melakukan dua eksperimen atau percobaan terpisah. Yang pertama adalah mengisi gelas tersebut hingga ke bagian paling atas gelas, kemudian mengukur volumenya. Jadi ketika gelas tersebut sudah diisi dengan air hingga pada bagian paling atas, sehingga tidak ada lagi air yang dapat ditambahkan tanpa menyebabkan air tersebut tumpah, maka volumenya ataupun ekuivalen dengan 370 ml, dan artinya kalau gelas ini terisi penuh, betul-betul penuh sampai ke bagian atas, maka gelas tersebut mengandung 370 ml air. Yang kedua adalah saya juga melakukan eksperimen atau percobaan dengan mengisi gelas ini hingga 1 kontainer ataupun 1 cm sebelum bagian tepi gelas bagian atas, dan saya diberitahu bahwa karyawan kafe tersebut pada umumnya mengisi gelas hingga kurang dari 1 cm dari bibir gelas yang paling atas. Ketika saya mengukur jumlah cairan di dalam gelas, jumlahnya ekuivalen dengan 320 ml. Lalu kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan 20 ml untuk 1 seruput, maka jumlah cairan yang tersisa seharusnya adalah 300 ml. Akan tetapi bukti yang tercantum menyebutkan sisa kopi yang ada adalah 350 ml. Jadi artinya ada selisih 50 ml yang berasal entah dari mana. Jadi kesimpulan artinya di sini ada selisih, dan kalau ukuran gelasnya sama, maka hal ini tidak mungkin. Jika gelas tersebut diisi 1 cm sampai 1,5 cm di bawah bibir gelas, dan kemudian mengambil 1 seruput dari gelas tersebut yaitu 20 ml, tetapi kemudian ternyata yang tersisa 350 ml itu tidak mungkin. Seperti apa tadi yang sudah disampaikan di dalam gambar yang sudah diperlihatkan. Bahwa selanjutnya ahli meminta barang bukti gelas dicocokkan dengan gelas yang dipakai dalam percobaan, dan ternyata hasilnya sama ukurannya. Tentang barang bukti sisa minuman Ice Vietnam Coffee yang tidak valid yang disita oleh pihak Polsek Tanah Abang dari TKP, bahwa di dalam berita acara penyitaan yang dibuat oleh Polsek Tanah Abang, barang bukti yang disita dari TKP adalah 1 gelas berisi cairan sisa minuman Vietnamese Ice Coffee, 1 botol berisi sisa cairan minuman Vietnamese Ice Coffee, dan 1 gelas sampel air asli minuman Vietnamese Ice Coffee. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Rihidima di persidangan menyatakan ia pernah disuruh oleh saksi Devi untuk memindahkan sisa minuman
es Vietnam kopi yang diminum Mirna dari dalam gelas ke botol. Dan hal tersebut pun diakui oleh saksi Devi saat memberikan keterangan di persidangan ini, bahwa saksi Yohanes menyatakan ia menuangkan sisa minuman es Vietnam kopi tersebut sampai habis. Menuangkan isi sisa minuman tersebut sampai habis ke dalam botol. Dengan demikian, sisa minuman Vietnamese es kopi yang ada di gelas sudah habis dan semuanya berpindah ke dalam botol. Dengan demikian, seharusnya barang bukti yang disita di TKP adalah satu botol berisi cairan sisa minuman Vietnamese es kopi dan satu gelas sampel minuman Vietnamese es kopi. Lalu seharusnya yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri juga adalah satu botol sisa minuman Vietnamese es kopi dan satu botol sampel minuman Vietnamese es kopi. Namun kenyataannya yang disita adalah 2 gelas dan 1 botol, dan yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri adalah 2 botol dan 1 gelas. Bahwa karena saksi Yohanes menyatakan sudah menuangkan kopi dari gelas tersebut sampai habis ke dalam botol, maka mengapa yang disita adalah 2 gelas dan 1 botol? Mestinya yang disita adalah 1 gelas sampel minuman Vietnamese es kopi dan 1 botol sisa minuman Vietnamese es kopi yang diminum Mirna. Dengan demikian, ini bukanlah barang bukti yang sebenarnya, sehingga kalaupun kemudian terjadi ada sianida ditemukan di dalam gelas tersebut, itu bukan barang bukti yang diminum oleh korban Mirna. Barang bukti 1 gelas sisa minuman es Vietnam kopi yang ada di dalam berita acara penyitaan dan yang diperiksa di Puslapor Mabes Polri tersebut berasal dari mana? Karena barang bukti tersebut sudah dituangkan oleh saksi Yohanes sampai habis ke dalam botol sebelum disita oleh pihak Polsek Tanah Abang. Dari uraian di atas sudah jelas jika barang bukti 1 gelas sisa minuman Vietnamese es kopi yang diperiksa oleh Lapor Mabes Polri tersebut tidak valid, diragukan keasliannya, karena pada faktanya barang bukti tersebut tidak ada, sehingga barang bukti tersebut patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Supaya tidak panjang, mulia, ini kami jelaskan bahwa ini adalah gelas yang ada minuman Mirna asli, katanya itu sisa minumannya ini. Kemudian menurut kesaksian Yohanes, ini telah dituang habis, dituang ke sini, dituang jadi begini. Jadi berarti kalau ini dituang habis, gelasnya ini kosong, tinggallah barang buktinya adalah 1 botol 1 gelas. Jadi artinya di dalam botol ini lah semua sebenarnya barang bukti yang dari gelas ini pindah ke sini. Tetapi apa yang terjadi? Jadi seharusnya posisinya 350 ml di sini gelas, di botol ini pembanding. Jadi mestinya yang disita itu hanya 1 botol 1 gelas. Ternyata yang disita itu adalah 2 gelas 1 botol. Ini yang menjadi berubah. Jadi artinya kalau gelasnya sudah habis dituang ke botol, ya tentunya kan adanya di dalam botol.
Tapi ternyata masih ada katanya setengah di gelas ini, setengah juga di gelas ini, sehingga 2 gelas 1 botol. Nah, jadi berarti keterangan Yohanes ini tidak bersesuaian dengan ini. Artinya kalau Yohanes mengatakan itu habis karena dia yang menuang, maka berarti barang buktinya mestinya hanya 1 botol dan 1 gelas. Yang disita ternyata 2 gelas 1 botol. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita meragukan barang bukti ini. Tentang adanya perbedaan bentuk botol tempat menyimpan barang bukti minuman Vietnamese es kopi pembanding. Seperti kita ketahui, sebelum barang bukti minuman Vietnamese es kopi pembanding tersebut yang sebelumnya ada di dalam gelas telah dipindahkan oleh saksi Nugroho ke dalam botol sampai habis di Polsek Tanah Abang. Botol yang digunakan menurut keterangan saksi Devi berasal dari restoran Oliver. Ia menyuruh salah satu karyawan restoran Oliver untuk membawakan botol kosong ke Polsek Tanah Abang. Di dalam persidangan, saudara penuntut umum menanyakan kepada saksi Devi mengenai bentuk botol tersebut. Saksi Devi menyatakan bahwa botol yang diperlihatkan kepadanya di dalam persidangan tersebut sebagai barang bukti minuman Vietnamese es kopi pembanding adalah botol yang berbeda. Saksi Devi mengatakan botol yang diperlihatkan kepadanya di persidangan ukurannya lebih kecil daripada botol yang digunakan pada saat di Polsek Tanah Abang. Saksi Devi juga mengatakan botol yang dimaksud ialah botol mineral water merek San Pellegrino. Dan kemudian perbedaan lain yang tampak adalah pada bagian tutup botol berwarna hitam, yang tutup botol minuman beralkohol, sedangkan botol yang ia bawa ke Polsek Tanah Abang tutupnya tidak seperti itu. Berdasarkan fakta di atas, barang bukti tersebut bukanlah barang bukti yang sebenarnya, atau setidak-tidaknya telah berbeda tempat penyimpanannya, yang artinya barang bukti tersebut telah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga sangat diragukan keasliannya dan harus ditolak. Tentang posisi sedotan saat minuman Vietnamese es kopi yang diminum oleh korban Mirna Salihin, bahwa fakta yang masih dicari kebenarannya adalah mengenai posisi sedotan yang digunakan oleh korban Mirna untuk meminum Vietnamese es kopi pada saat kopi tersebut disajikan oleh saksi Agustriono. Posisi sedotan tersebut berada di luar gelas. Saksi Agus merupakan karyawan Oliver yang pada saat kejadian tersebut ia yang mengantarkan kopi ke meja 54. Namun saat saksi Marlon Napitupulu mengantarkan koktail ke meja 54, saksi Marlon mengatakan posisi sedotan tersebut berada di dalam gelas Vietnamese es kopi. Dan pernyataan tersebut disampaikan juga oleh saksi Bonjuita alias Hani saat memberikan keterangan di dalam persidangan. Sedangkan menurut keterangan terdakwa di dalam persidangan mengatakan ia tidak terlalu memperhatikan posisi sedotan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan di atas terlihat ada perbedaan keterangan antara saksi Agus, saksi Marlon, dan saksi Hani. Tidak ada yang mengetahui posisi sedotan yang sebenarnya, apakah berada di luar gelas
atau di dalam gelas. Di dalam rekaman CCTV pun tidak terlihat jelas posisi sedotan itu ada di mana. Apabila sedotan tersebut berpindah tempat, maka seharusnya ada sidik jari orang yang memindahkannya. Akan tetapi sedotan tersebut pun tidak disita oleh polisi. Tentang warna dan bau dari sisa minuman Vietnamese es kopi yang diminum oleh korban Mirna, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari restoran Oliver seperti Agus, Marlon, Devi, Sari, dan yang lainnya mengatakan bahwa warna sisa kopi Vietnamese kopi yang diminum oleh korban Mirna adalah berwarna kekuningan atau seperti jamu kunyit. Begitu pula mengenai bau kopi tersebut. Semua saksi-saksi dari restoran Oliver di dalam keterangannya di persidangan mengatakan bau kopi tersebut seperti bau telur busuk. Bahwa hal tersebut sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh para ahli yang dihadirkan oleh saudara penuntut umum maupun penasihat hukum. Ahli Nur Samran di dalam keterangannya di persidangan mengatakan kopi Vietnamese es kopi yang tercampur dengan sianida mengeluarkan bau seperti bitter almond atau kacang almond. Dan menurut keterangan ahli Jaljal, kopi Vietnamese es kopi yang bercampur sianida tidak akan berubah warna menjadi kekuningan atau seperti warna jamu kunyit. Akan tetapi, warna kopi tersebut tetap berwarna coklat susu dan baunya pun bukan seperti bau telur busuk, melainkan bau bitter almond. Hal tersebut juga dinyatakan oleh ahli dari penasihat hukum, yaitu ahli Budiawan, yang mengatakan kopi yang telah tercampur dengan sianida tidak akan berubah warna, akan tetap berwarna coklat susu, dan bau dari kopi yang bersianida seperti bau bitter almond atau kacang almond. Dan tidak semua orang dapat mencium bau bitter almond atau kacang almond tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi restoran Oliver dengan para ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum dan saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum saling bertentangan. Apabila kopi tersebut benar-benar berubah menjadi kekuningan, maka tidak dapat langsung dikatakan mengandung sianida, karena sianida tidak merubah warna dan tidak berbau. Seandainya kopi tersebut memang berwarna kekuningan atau seperti jamu kunyit, maka hal tersebut dapat saja disebabkan oleh beberapa hal lain, seperti kopi yang busuk ataupun kopi tersebut telah terkontaminasi dengan cairan pembersih mesin kopi. Tentang tidak ada satu orang pun saksi fakta yang melihat terdakwa memasukkan racun sianida ke dalam minuman Vietnamese es kopi yang diminum oleh korban Mirna. Bahwa di dalam persidangan tanggal 28 Juli 2016, semua saksi-saksi fakta yang berasal dari restoran Oliver dihadirkan di dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya. Pada kesempatan itu, penasehat hukum mempertanyakan satu pertanyaan ke semua saksi satu persatu. Penasehat hukum menanyakan, apakah ada yang melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam minuman korban Mirna? Dan semua saksi fakta tersebut mengatakan tidak ada yang melihat terdakwa
menaruh sesuatu ke dalam minuman Mirna Salihin. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan transkrip sidang tanggal 28 Juli 2016. Kami tidak usah membacakannya. Bahwa oleh karena tidak adanya saksi fakta yang melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam minuman Mirna, maka semua perbuatan yang didakwakan saudara penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti. Tentang segel barang bukti yang telah terbuka atau rusak saat diperiksa di dalam persidangan. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan Puslapor Mabes Polri menyatakan setelah pemeriksaan selesai dilakukan terhadap semua barang bukti, maka terhadap sisa barang bukti dikembalikan, dimasukkan kembali ke tempat semula, kemudian dibungkus dengan kertas warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih, dan dilak segel, dicap yang bertuliskan senyatanya karya Dharma Puslapor Polri seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikat label dan berlak bertuliskan isi nomor lab 086.A garis miring KTF garis miring 2016, barang bukti minuman, organ, dan cairan tubuh berasal dari Polda Metro Jaya, Jakarta 21 Januari 2016. Dalam persidangan tanggal 28 Juli 2016, penasihat hukum sempat mempertanyakan kepada saudara penuntut umum mengenai segel barang bukti yang telah terbuka sejak awal persidangan. Saudara penuntut umum mengatakan bahwa segel tersebut dibuka oleh saudara penuntut umum untuk mengecek apakah barang bukti tersebut telah sesuai dengan berita acara. Bahwa seharusnya barang bukti yang tersegel harus dibuka di hadapan majelis hakim di dalam persidangan ini. Apabila segel barang bukti tersebut sudah terbuka, maka tidak dapat dijamin lagi keaslian barang bukti tersebut. Tidak ada yang mengetahui jika barang bukti tersebut sudah ada yang mengubah-ubah atau tidak. Maka dapat dikatakan barang bukti tersebut telah ternodai dan diragukan keasliannya, sehingga barang bukti tersebut haruslah ditolak. Tentang kesaksian Bonjuita alias Hani yang menyatakan meminum Vietnam Ice Coffee dari gelas yang sama dengan yang diminum oleh korban Mirna tetapi tidak mati. Bahwa dalam persidangan tanggal 13 Juli 2016, saksi Hani menyatakan bahwa ia mengaku ikut meminum minuman Vietnamese Ice Coffee dari gelas yang sama dengan yang diminum oleh korban Mirna. Hal tersebut terungkap saat saksi Hani memberikan keterangan di persidangan tersebut. Saksi Hani mengatakan bahwa pada saat itu ia ikut meminum kopi tersebut karena ditawarkan oleh korban Mirna untuk membuktikan bahwa kopi tersebut rasanya tidak enak. Bahwa saksi Hani mengatakan ia mencoba sedikit dan tidak melepeh minuman tersebut, melainkan menelannya. Hal tersebut pun ditegaskan dengan pertanyaan dari penasihat hukum yang menanyakan apakah saksi Hani menelan minuman tersebut, dan saksi Hani menjawab ya. Lalu penasihat hukum bertanya lagi, apakah saksi Hani melepeh minuman tersebut, dan saksi Hani menjawab tidak melepeh. Kemudian penasihat hukum bertanya lagi,
apakah saksi Hani menelan minuman tersebut? Dan saksi Hani menjawab, ya, saya telah. Pada saat berada di rumah sakit Abdi Waluyo pun, saksi Hani mengaku meminum kopi tersebut kepada dokter yang ada di sana. Lalu dokter tersebut pun memeriksanya dan menyarankan dia untuk segera banyak-banyak menelan nasi putih dan minum air putih. Hal ini dapat dilihat dari transkrip persidangan ini, yaitu keterangan Hani. Karena ini penting, kami akan bacakan. Hani mengatakan, saya tidak terlalu ingat, tapi pada saat itu dokter bilang ke saya, karena meminumnya gak mungkin. Soalnya tadi saya cobain minumannya, dan saya bilang, saya cobain minumannya. Coba periksa teman saya sekali lagi, dok. Itu dokternya kaget. Papanya Mirna juga bilang, tadi saya juga minum, cobain sedikit. Lalu dokternya bilang, ini cepetan, sus, pasien ini tolong dicek. Maaf ya, kita sekarang belum tahu penyebab Mirna meninggal kenapa. Tapi untuk jaga-jaga, kamu diperiksa terus, kamu setelah ini, kamu naik ke kantin, minum air putih sebanyak-banyaknya, lalu telan nasi sebanyak-banyak mungkin, lalu minum obat di klinik. Oleh jaksa mengatakan, oke, kenapa dokter bisa sampai menyarankan itu kepada saudara? Hani menjawab, karena mungkin ya juga begitu begitu kan? Jaksa kemudian bertanya, apa karena sebabnya saudara bilang saudara juga minum kopi yang sama? Hani, saya sempat mencoba kopinya Mirna. Jaksa bertanya, sempat coba kopi sedikit? Iya. Lalu dokter menyarankan minum air putih. Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan atau resume medis terhadap saksi Hani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 011-dir-RSAW-2 Romawi 2016 tanggal 2 Februari 2016 menyatakan saksi Hani tidak ditemukan kelainan dan dalam batas normal. Bahwa apabila kita cermati hal ini sangat aneh, bagaimana bisa seorang saksi Hani yang ikut meminum minuman Vietnam Ice Coffee dari gelas yang sama atau meninggal dunia? Hal ini menunjukkan bahwa korban Mirna meninggal dunia bukan disebabkan oleh meminum kopi yang mengandung sianida. Karena jika kopi tersebut mengandung sianida, maka saksi Hani pun akan meninggal dunia juga. Tentang tidak ada berita acara penyerahan barang bukti CCTV dari penyidik kepada ahli CCTV Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Persidangan tanggal 10 Agustus 2016, Muhammad Nuh didengar pendapatnya sebagai ahli mengenai CCTV. Barang bukti CCTV tersebut merupakan barang bukti yang penting bagi saudara penuntut umum dalam kasus ini. Namun, dalam cara memperoleh barang bukti CCTV tersebut telah melanggar prosedur yang ada mengenai cara memperoleh barang bukti elektronik. Saudara penuntut umum dan ahli Muhammad Nuh tidak dapat menunjukkan berita acara penyerahan barang bukti CCTV dari penyidik kepada ahli.
bahwa dengan tidak adanya berita acara penyerahan barang bukti CCTV, maka tidak dapat diketahui asal-usul perolehan CCTV tersebut. Bagaimana cara pengambilan atau perolehan CCTV tersebut? Apakah CCTV tersebut tidak diedit atau tidak diedit ataupun diedit? Tidak dapat diketahui karena baik saksi ahli Muhammad Nuh maupun saudara penuntut umum tidak dapat menunjukkan surat-surat maupun dokumen yang terkait dengan prosedural barang bukti CCTV tersebut kepada majelis hakim di dalam persidangan ini. Dengan kata lain, CCTV tersebut diperoleh secara ilegal sehingga nilai autentikan atau keaslian dari CCTV tersebut sangat diragukan dan tidak dapat dipastikan karena tidak ada yang mengetahui jika CCTV tersebut telah mengalami suatu perubahan atau rekayasa di dalamnya. Sudah sepatutnya barang bukti CCTV tersebut harus ditolak karena perolehan barang bukti tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau ilegal sehingga diragukan keasliannya dan barang bukti CCTV tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Tentang berita acara pemeriksaan Christy Louise Carter yang dibacakan di dalam persidangan. Dalam persidangan tanggal 26 September 2016, majelis hakim memperbolehkan saudara penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan Christy di persidangan berdasarkan pasal 162 ayat 1 KUHP. Padahal faktanya saksi Christy tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dikarenakan saudara penuntut umum sudah memanggil saksi Christy namun tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, tidak melalui Departemen Luar Negeri maupun kedutaan. Jadi artinya ketidakhadiran saksi Christy bukan karena alasan jauh, tetapi karena tidak dipanggil dengan tata cara prosedur yang benar. Saksi Christy yang dimaksud oleh saudara penuntut umum ini berkewarganegaraan Australia dan merupakan rekan kerja terdakwa. Mengapa dikatakan pemanggilannya tidak sesuai dengan tata cara prosedur yang berlaku? Karena tidak ada klarifikasi dari kedutaan dan kita juga tidak dapat mengetahui apakah orang yang dimaksud di dalam berita acara pemeriksaan ini adalah benar-benar orang tersebut, karena paspornya pun tidak ditampilkan di dalam persidangan. Jadi kita tidak dapat mengetahui saksi Christy yang dimaksud oleh saudara penuntut umum adalah Christy yang mana, tinggal di mana, dan bukti yang menunjukkan orang tersebut yang sama. Kita tidak dapat mengklarifikasinya karena tidak ada paspornya di berita acara pemeriksaan. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Christy oleh para penyidik tidak sesuai prosedur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia karena tidak dilakukan di hadapan dan diketahui pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia dan hanya dilegalisir saja. Berita acara pemeriksaan saksi Christy tersebut hanya berisi pendapat-pendapat atau opini saja, bukan mengenai apa yang ia lihat, dengar, dan alami. Sehingga karena berita acara pemeriksaan saksi Christy tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku, maka haruslah ditolak.
Di dalam berita acara pemeriksaan Christie menyatakan bahwa saudara terdakwa memiliki sifat cemburu terhadap pacarnya Patrick. Saudara terdakwa akan sangat cemburu sekali apabila ada seorang yang mendekati pacarnya Patrick. Sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang manusiawi, karena siapa yang tidak akan cemburu jika ada orang lain yang mendekati pacarnya? Saksi Christie di dalam berita acara pemeriksaannya juga mengatakan pernah melaporkan saudara terdakwa ke polisi karena merasa terancam, baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun berdasarkan keterangan dari saksi John Jesus Torres yang merupakan polisi di Australia, ia membacakan laporan polisi dari saksi Christie yang menyatakan bahwa saksi Christie merasa khawatir karena saudara terdakwa tidak masuk kerja pada hari itu, sehingga berbeda bentuk laporan polisinya. Dan ternyata tidak ada laporan polisi yang dimaksud. Tidak adanya berita acara sumpah penterjemah dalam berita acara pemeriksaan Christie. Bahwa di dalam persidangan tanggal 26 September 2016, penasehat hukum mempertanyakan mengenai berita acara sumpah penterjemah dalam pemeriksaan saksi Christie, mengingat saksi Christie merupakan warga negara Australia. Berita acara sumpah penterjemah tersebut haruslah ditunjukkan di dalam persidangan, karena berita acara pemeriksaan saksi Christie dibacakan dalam persidangan. Namun, saudara penuntut umum tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah penterjemah tersebut. Bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, apabila ada saksi yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan, maka harus disumpah, dan begitu juga berlaku untuk penterjemah harus disumpah. Karena apabila penterjemah tersebut, berita acara sumpah penterjemah tersebut tidak disumpah atau tidak dapat ditunjukkan berita acara sumpahnya, maka isi dari berita acara pemeriksaan saksi Christie tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berita acara pemeriksaan saksi Christie yang dibacakan di dalam persidangan tersebut haruslah dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Bahwa saudara penuntut umum pun mengakui jika pasal 162 KUHP tersebut dalam hal penyidikan tidak mensyaratkan penerjemah, namun dalam pasal 177 KUHP penerjemah itu ada diatur karena ada di dalam persidangan. Dengan demikian, karena berita acara pemeriksaan saksi Christie ini dibacakan di dalam persidangan, maka harus dilampirkan berita acara sumpah penerjemahnya. Apabila tidak dilampirkan berita acara sumpah penerjemahnya, maka berita acara pemeriksaan saksi Christie menjadi tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian.